Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, siapa yang kalau itikaf di masjidnya cuman di tanggal-tanggal ganjil? Ada? Mau jawab takut salah. Nggak dijawab salah. Nah, biasanya di kalangan kita awam ya berpikiran bahwa kalau mau itikaf di masjid itu pas tanggal-tanggal ganjil aja, ya kan? Karena kan dikatakan malam Lailatul Qadar itu ada yang bilang turunnya di tanggal-tanggal ganjil. Tapi apa emang benar begitu? Nah, yuk kita kaji lewat ya kajian kita melalui surah yang dibaca tadi, surah Al-Qadar ya. Dan kali ini bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Fadal Beb, fadal, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya semangat banget, puasa apa enggak ini? Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, baru dicas. Alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang mulia. 10 hari terakhir Allah kumpulin kita di masjid. Amin, kita ya. taklim belajar. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang cinta sama kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah naikin derajat kita di sisi Allah. Amin ya Allah, amin ya Kita Allah. belajar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kesempatan terakhir kita mendapatkan satu malam yang mulia. Satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan. Malam tersebut bernama malam Lailatul Qadar. Salat yang dilakukan malam hari itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sedekah yang dikeluarkan pada malam hari itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Atau kalau kita hitung 82 tahun. 1000 dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah bilangan terbesar yang diketahui oleh bangsa Arab. Jadi bisa jadi bukan 1000, bisa jadi lebih dari itu. Dikatakan 1000 dengan maksud bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam-malam lainnya berapapun jumlahnya jika dikumpulkan. Maka gunakan kualitas malam hari itu untuk bermunajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai pada malam hari itu. Karena kemaksiatan yang dilakukan pada malam hari itu berarti kemaksiatan yang setara dengan 1000 bulan. Na'udzubillahi min Zalik. Tapi pertaubatan kita, pengampunan kita, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita akan dikabulkan pada malam Lailatul Qadar karena pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, pembantu-pembantunya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada di atas muka bumi. Warruhu fiha, dan ruh yang atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke muka bumi. Biizni rabbihim, dengan izin pemilik mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan, untuk mengabulkan segala doa, untuk menghapuskan segala dosa, untuk mengatur rezeki, takdir, bagaimana kita di hari-hari kemudian diatur pada saat malam Lailatul Qadar. Maka pada saat itu diatur, pada saat semua orang dikabulin, mudah-mudahan doa kita juga dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang dosanya dihapus, mudah-mudahan kita juga dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berjumpa pada malam Lailatul Qadar. Siapa mereka? Salah satunya adalah anak yang durhaka sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Telepon orang tua kita jika masih hidup, minta ampun, minta maaf kepada mereka, minta ridhonya. Jika sudah meninggal bagaimana? Jangan lupakan mereka pada malam Lailatul Qadar.
Karena ruh-ruhnya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Harapan kita kesempatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harapan kita memohon ampun untuk mereka. Harapan kita agar kuburan mereka dicahayai oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dijadikan taman dari taman-taman surga pada saat malam Lailatul Qadar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, bahagia, tentrem hati manusia pada saat itu sampai nanti terbitnya matahari. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Bisa jadi di kemungkinan di tiap malam. Dari malam pertama sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Bisa jadi kesempatan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Namun bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ada riwayatnya? Ada. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjumpai malam Lailatul Qadar pada malam genap bahkan sebelum 10 hari terakhir. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Bu, ada yang tahu ciri-cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Hah? Ibu pernah dapat malam Lailatul Qadar? Ada yang ngaku? Ada? Mau ngaku takut nggak enak. Nanti kita bahas, kita tanya ya. Mungkin kita wakilkan dulu, siapa ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan. Angkat tangannya, silakan ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bulak Macan Permai, Bekasi Utara. Saya mau tanya Habib, bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang sudah meninggal di bulan Ramadan ini? Untuk memaafkan keluarga kita yang sudah meninggal di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu boleh dan dianjurkan karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang mustajab, dikabulkan segala doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan egois. Egois dengan apa? Dengan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Mulai dari keluarga kita, pasangan kita Bu, sekesal-kesalnya suami kita sama suami, sekesal-kesalnya ibu sama suami, sepelit-pelit medit-meditnya suami. Doain supaya Allah mudahin rezekinya. Kalau suami kita mudah rezekinya, kita dapat duit banyak juga. Kecipratan juga, betul? Betul. Bapak-bapak, sekesal-kesalnya sama istri, segalak-galaknya istri, tetap doain supaya Allah lembutin hatinya. Sudah kita mendoakan keluarga kita, anak kita didoakan agar dia menjadi orang yang sukses. Ibu-ibu, kalau kita wariskan harta, anak belum tentu bahagia. Bisa saja anak-anak berantem karena harta. Pernah ketemu? Banyak. Kalau kita wariskan nama, bisa jadi itu beban untuk mereka. Tapi kalau kita wariskan doa adalah warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita. Doa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan atau 82 tahun. Doa itu akan berlaku kepada mereka. Bahkan nanti saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu masih berlaku karena doa itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sudah mendoakan yang hidup, doain juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Keluarga kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan diijabah dengan jawaban yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadiah yang terindah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berharapnya pada malam Lailatul Qadar. Tadi ada kalimat ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan ruh-ruh diturunkan pada malam Lailatul Qadar min kulli amr, mengatur segala urusan. Apa yang dimaksud ar-ruh dalam ayat ini?
ar-ruh, para ulama tafsir menafsirkan ar-ruh, alif lam dan ra, alif dan lamnya menandakan bahwa ruh tersebut adalah ma'rifah. Artinya ruh menandakan kepada sesuatu yang khusus yang diturunkan pada malam hari itu. Ada yang bermakna, ada yang memaknai bahwa ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril, pimpinan semua malaikat. Ada yang memaknai bahwa ruh yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Karena di ayat pertama kita belajar tadi sama Ustadz, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Di ayat lain, ruh adalah nama lain daripada nama Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami telah wahyukan kepadamu, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Di sini kita bisa belajar bahwa kunci kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah Al-Quranul Karim. Sehingga malam tersebut menjadi malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bahkan bulan suci Ramadan menjadi mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'ana hudan linnas. Mulia karena bulan tersebut turun Al-Quran. Kita umatnya Nabi siapa? Muhammad SAW. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin. Kalian umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan. Dari zaman Nabi Adam dilahirkan sampai Nabi bumi diluluh lantakan, umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa begitu dimuliakan? Karena umatnya baginda Nabi Muhammad SAW memiliki Al-Qur'an. Di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik di antara mereka siapa? Adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena Al-Quran. Generasi menjadi mulia karena Al-Quran. Di antara generasi tersebut yang paling mulia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Cari kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan berdekatan, bermesrahan dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu. Bu. Pak. Udah jelas? Baik, tadi dijelaskan oleh Habib tentang bagaimana keutamaan dari malam Lailatul Qadar ya. Di sana ada malaikat yang turun, bahkan ruh ya, al-ruh itu dikatakan yang turun itu diibaratkan malaikat Jibril ya, Rohul Kudus dikenalnya kan gitu ya, di istilah lainnya. Terus apalagi al-ruh diibaratkan itu Al-Qur'an yang turun, mengutip tadi dari surah Al-Baqarah juga ya, dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fi Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasum. Barang siapa menyaksikan datangnya bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Makanya jadi begitu banyak Bu kaitannya keberkahan Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Jadi malam-malam nanti Bu. Nanti malam kalau itikaf udah bawa termos, bawa makanan, bawa Quran, jangan cuma ngegaris doang ya Bu ya. Baca handphone SIM, yang ada baca Quran 5 menit langsung scrolling. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi apa ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ada duitnya ini. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah, mau dapat hadiah apa enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan Ustadz. Siap? Tapi ada passwordnya nih. Kalau Ustadz ngomong saya bilang Luwak White Coffee, jawabnya adalah kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Siap? Dan ini pertanyaannya hadiahnya 1 juta rupiah. Amin. Ya Allah. Dan
yang bisa jawab pertanyaannya acung tangan dulu ya. Acung tangan ya. Belum sabar. Pertanyaannya belum dikasih nih. Pertanyaannya adalah dengerin. Pertanyaannya. Kata orang sekarang pertinyiin nyi. Apa tema hari ini yang bisa angkat tangan? Siapakah? Oh, Insya Allah. Ini kayaknya paling senior. Sini Pak. Insya Allah. Ini berumur juga tapi semangat ini. Insya Allah. Bapak siapa namanya? Nusirwan Ruslan. Nusirwan? Iya. Masya Allah. Orang Sumatera kayaknya ya. Kayaknya begitu. Baik, Pak Nusirwan. Tapi sebelum jawab, Ya. passwordnya apa? Luwak white coffee? Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya saya ulang Pak Nusirwan ya. Apa tema hari ini? Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadiahnya Pak Nusirwan, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Insya Allah. Tapi jangan lupa ini dipotong pajak ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi lebaran THR ya. Silakan bawa, Insya Allah. Ya. Tapi saya minta mic-nya lagi, jangan dibawa pulang ya. Insya Allah. Selamat Pak Nusirwan. Itu hadiahnya, jangan lupa potong pajak. Dan jemaah masih pada semangat? Ya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Cahaya Hati Indonesia.